Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kajian kita dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kita masuk pada bab qublatis sibyan, bab mencium anak-anak. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, beliau berkata, qala haddatsana Umar bin Yusuf qala haddatsana Sufyan an Hisham an Urwah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat jaa'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia berkata, atuqabbiluna sibyanakum, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Kemudian dia berkata, fama nuqabbiluhum, kami tidak mencium anak-anak kami. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, awa amliku laka an naza'a Allahu min qalbika rahmata, apakah aku mampu untuk menolak jika Allah mencabut rahmat dari hatimu? Apakah aku mampu untuk menghalangi hal tersebut? Ya. Jadi Rasulullah SAW ingatkan, kalian tidak mencium anak-anak kalian, bisa jadi itu Allah Subhanahu wa taala mencabut rahmat dari hati kalian, dan jika Allah mencabut rahmat dari hati kalian, aku tidak mau berbuat apa-apa. Hadis ini atau bab ini bab tentang mencium anak-anak, ya. Ini di antara bentuk kasih sayang kepada anak-anak, ya. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana, bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang anak-anak kecil dari golongan kami dan tidak menghargai yang tua, ya. Jadi seorang mukmin harusnya sayang kepada yang lebih kecil dan hormat kepada yang lebih besar, ya. Dan di antara tanda-tanda rahmat orang tua terhadap anak yaitu mereka mencium anak-anak mereka. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dilakukan oleh para sahabat. Namun aneh, ada seorang Arab Badui, ya, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam justru mengatakan, kami tidak mencium anak-anak kami, ya. Kami tidak mencium anak kami. Seakan-akan mencium anak adalah hal yang mungkin bisa jadi dianggap merendahkan martabat, dianggap kurang kejantanan seseorang, ya, karena sama anak kecil lembut, harus tegas, harus kereng, harus kasar, ya. Seakan-akan pendidikan yang benar adalah dengan kasar kepada anak-anak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, justru tidak mencium anak-anak itu tanda bahwasanya seorang tidak memiliki rahmat, dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mencabut rahmat dari hatinya. Dan subhanallah, mencium anak-anak memiliki dampak yang luar biasa, ya. Orang tua sering mencium anaknya, ya, menumbuhkan kasih sayang yang besar di antara orang tua dan anak-anak. Bahkan antara kakak dan adik, kakak yang sering mencium adiknya kasih sayang, maka timbul secara otomatis tali kasih sayang yang tinggi antara kakak dan adik. Demikian juga antara orang tua dan anak-anak. Dan itu memberi pengaruh terhadap ketaatan anak kepada orang tua. Karena anak kalau tahu bahwasanya orang tua sayang kepada dia, maka dia akan dekat sama orang tua. Dia tidak sungkan-sungkan untuk mengutarakan sesuatu kepada orang tua atau curhat kepada orang tuanya. Dan saya sering sampaikan dalam kajian-kajian saya, di antara hal yang membantu anak-anak untuk tidak nakal adalah dia merasakan kedua orang tuanya sangat sayang kepadanya, Karena kalau dia tahu orang tuanya sangat sayang kepadanya, dia pun sayang kepada kedua orang tuanya. Dan dia tidak ingin menyedihkan kedua orang tuanya. Di antara faktor yang membuat seorang anak tidak mau melakukan kenakalan, dia takut orang tuanya nanti sedih, ya. Selain tentunya itu dilarang dalam syariat, dia juga tidak ingin menyedihkan kedua orang tuanya, sehingga dia akan berhenti dari melakukan hal-hal yang mungkin membuat sedih kedua orang tuanya. Ini bagaimana bisa muncul seperti ini? Dari kecil
Orang tua sering cium anaknya, ya. Sering gendong anaknya dan itu terus sehingga hal itu tidak akan hilang dari benak mereka bagaimana orang tua sangat sayang kepada anak-anak. Demikian juga mereka akan balas mencium orang tua, ya. Dan terus demikian, ya, sampai besar seharusnya budaya ini tetap dijaga, ya. Tetap dijaga. Anak-anak kalau mau pergi kemana cium orang tuanya, mungkin cium keningnya, ya, cium pipinya, meskipun sudah besar, ya. Demikian juga orang tua mencium anaknya, ya. Meskipun sudah besar mencium kasih sayang, cium pipinya, mencium keningnya, cium kasih sayang tidak jadi masalah. Oleh karena di antara rahmat, dan saya bilang ini sebab berbakti kepada orang tua. Anak-anak merasakan kasih sayang orang tua sehingga dia tidak suudzon kepada orang tua, dia tidak merasa orang tua benci kepadanya. Tapi bahkan dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan memerintahkan untuk adil dalam mencium anak-anak, mencium anak-anak. Dalam satu hadis, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan kana jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada seorang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja ibnun lahu. Maka kemudian datang anak laki-lakinya, faqabbalahu. Kemudian orang ini pun mencium anak laki-lakinya. Wa ajlasahu fi hijrihi. Kemudian dia pangku anak laki-lakinya tersebut. Faja'at bintun lahu fa ajlasa fi hijrihi. Datang lagi anak perempuan, anaknya perempuan datang kemudian dipangku juga. Biduni an yuqabbilaha, tetapi dia tidak mencium anak perempuannya tersebut. Nabi lihat sikap orang ini. Dia punya anak dua, satu laki-laki ditaruh di pangkuan dicium, satu anak perempuan taruh di pangkuan tidak dicium. Maka Nabi SAW mengatakan, ala addalta bainahuma, tidakkah kau adil di antara kedua anakmu, yaitu dalam ciuman? Ya, kenapa kau tidak cium kedua-duanya? Kenapa cium salah satunya? Artinya masalah ciuman bukan masalah yang sepele di sisi Nabi, ya. Ini adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Bahkan kalau mencium anak-anak, Rasulullah SAW suruh adil. Yang satu cium semuanya juga dicium, ya. Jangan satu tidak dicium, satu dicium. Ya. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling perhatian dalam hal ini. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan dia adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sering bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ma ra'aitu ahadan kana arhama bil ayal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih kasih sayang kepada anak-anak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya budaya mencium anak ini artinya kita tumbuhkan. Harus kita tumbuhkan sampai anak udah besar. Sampai anak besar. Anak SMP, SMA cium enggak ada masalah. Mereka cium kita juga cium kasih sayang. Kalau tidak peluk, ketemu peluk, cium. Mungkin sudah besar kayaknya enggak enak, segan. Enggak apa-apa. Cium kasih sayang. Ya, kita mau pergi cium mereka, mereka cium kita. Dan itu benar-benar menemukan tali kasih sayang antara anak dan orang tua. Sebagian kita merasakan ada kerenggangan dengan orang tua. Kita enggak kenal orang tua, enggak dekat sama orang tua, ngobrol sama orang tua malas. Ada perasaan seperti itu, ngobrol sama orang tua mas kayaknya enggak nyambung. Mana dia perhatian sama saya? Ya, kita pun. Tapi kalau ada budaya mencium itu akan tumbuh. Kita pun tetap sayang pada anak-anak, anak pun tetap sayang pada kita. Itu pengaruh besar dalam mendidik pribadi mereka, mendidik akhlak mereka. Jadilah mereka adalah anak-anak yang berbakti pada orang tua dan jadilah orang tua sayang kepada anak-anak. Dan lagi pula itu adalah pahala. Itu pahala bagi orang tua. Pahala bagi keduanya. Orang tua yang mencium anak dapat pahala, anak yang mencium orang tuanya dapat pahala berbakti kepada kedua orang tua. Baik. Inilah yang maksud saya zaman sekarang anak-anak jauh dari orang tua, ya. Ya mencium juga enggak sempat apalagi ngobrol. Jauh anak-anak kasihan. Tidak mendapatkan kasih sayang orang tua. Orang tua pun cuek sama anak-anak. Pikiran dia coba kasih duit selesai. Ini terjadi, ya, kasih duit. Enggak ada ikatan batin. Enggak ada ikatan batin, ya. Hadis berikutnya Imam Bukhari berkata qala haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syuaib an Az-Zuhri qala haddatsana Abu Salamah bin Abdurrahman anna Abu Hurairah qala, dari Abu Hurairah beliau berkata qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali. Rasulullah SAW mencium Hasan bin Ali, cucunya. Wa indahu Al-Aqra bin Habis At-Tamimi jalis. Ada seorang Arab Badui dari Bani Tamim, Al-Aqra bin Habis, sedang duduk di samping Nabi SAW. Faqala Al-Aqra, maka Al-Aqra mengomentari melihat Nabi mencium Hasan, dia berkata, "Inna li asyratan minal walad, ma qabbaltu minhum ahadan." Saya punya 10 anak,
Tidak seorang pun yang saya cium, kata Al-Qarn bin Habis. Mungkin tinggal di Badui, biasa hidup dengan keras, dengan apa namanya, kurang kelembutan, kehidupan yang apa namanya keras di antara mereka, sampai seorang tidak mencium anaknya. Orang tidak mencium anaknya. Dia punya anak 10, tidak ada satu pun yang dia cium. Fa nadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW melihat dia, mendengar komentarnya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayang. Ini ancaman ya. Kau tidak punya kasih sayang, tidak sayang sama anak, kau tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau hadis sebelumnya Rasulullah SAW mengatakan, "Awala amliku," ya. Apakah saya mampu untuk mencegah jika Allah mencabut rahmat dari hatimu, an naza Allahu min qalbika rahmah? Apakah saya mampu mencegah kalau Allah mencabut rahmat dari hatimu? Pada hadis yang ini Rasulullah SAW kayak ada peringatan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mencintai tidak akan dicintai. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayang. Artinya waspada. Sikapmu tidak mencium anak-anak itu menunjukkan kau tidak sayang kepada mereka. Ya. Mungkin karena ego, mungkin karena ingin menurutnya pendidikan harus dengan seperti itu, dengan kekasaran, dengan mengurangi wibawa dan macam-macam lah. Syaitan membisiki dalam hati. Rasulullah ingatkan, man la yarham la yurham. Ingat, siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya di antara tanda kasih sayang kuat orang tua kepada anak di antaranya adalah dengan dia ekspresikan dengan menciumnya ya. Jadi ini dalil jika orang tua sayang kepada anak, dia tunjukkan dengan kata-kata, dengan ciuman, dengan menggendong. Ya, kalau seorang tidak mampu mengucapkan dengan kata-kata, dengan sikap, dengan dipeluk, dengan digendong, dengan dicium, dikasih hadiah, ini semua anak-anak paham bahwasanya orang tuanya sayang kepada dia. Kalau enggak dia ucapkan kata-kata, saya sayang, Abi sayang sama kamu nak, Abi itu perhatian sama kamu, ibu juga begitu. Jadi ada ungkapan kata-kata, ada mengekspresikan dengan perbuatan sehingga anak-anak tahu bahwasanya mereka disayang oleh kedua orang tuanya. Saya pernah naik sama seorang teman di mobil. Kemudian dia menasihati anaknya sambil teriak-teriak. Kan Nabi sudah bilang, saya dengaran juga. Saya cuma lihat mau ketawa gimana anaknya enggak gemetar dengan orang tuanya. Padahal masalah sepele. Dia angkat suara tinggi-tinggi. Gimana kasih sayang sama anak-anak? Seperti ini ya. Anak saja tidak sayang gimana mau dakwah? Anak saja tidak sayang gimana mau dakwah menunjukkan sayang? Sama anak saja dia tidak sayang. Yang paling dekat dengan dia. Kemudian berdakwah menebarkan kasih sayang, gimana ceritanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Rahmat. Rasulullah SAW orang paling rahmat, sama orang aja rahmat, apalagi sama anaknya sendiri, apalagi sama cucunya sendiri. Harusnya kan demikian. Nah, kalau sama anak sendiri tidak rahmat, gimana mau rahmat sama masyarakat? Hanya rahmat tasannu, buat-buat aja, rahmat riya, pura-pura lembut. Hati dia dicabut kasih sayang. Maka di antara tanda kasih sayang orang tua kepada anak dengan dia tunjukkan dengan memeluk, mencium dan ungkapan-ungkapan berkata-kata lembut kepada mereka, ya, dan seterusnya. Jadi ibu-ibu yang suka bentak-bentak anak berhenti ya. Tidak usah bentak-bentak anak ya. Bentak anak. Kalau sayang sama anak jangan bentak-bentak anak. Sama kalau ibu-ibu sayang sama suami jangan juga bentak-bentak apa? Suami. Jangan. Kalau bentak-bentak itu menunjukkan tidak sayang, bohong kalau bilang sayang tapi bentak-bentak. Enggak. Kalau bentak-bentak berarti enggak sayang. Itu omong kosong kalau bilang saya sayang sama kamu tapi bentak-bentak melulu ya. Hendaklah, jangan. Diperbaiki, ya. Perbaiki biar semakin sempurna cintanya sama anak-anak, jangan dibentak-bentak. Ya, marah sesekali bukan hukum asal. Hukum asalnya kita sayang sama anak-anak, hukum asalnya kita lembut sama anak-anak. Marah sesekali. Ya, demikian juga sama suami ya.
Baik, bab berikutnya bab adabil walid wa birrihi liwaladihi. Bab orang tua mendidik anak-anak dan juga orang tua berbuat baik kepada anaknya. Jadi orang tua mendidik anak-anak dan orang tua berbuat baik kepada anaknya. Ini Imam Bukhari menyampaikan, jadi bukan hanya anak yang berbakti sama orang tua juga berbuat baik sama anak-anak. Imam Bukhari membawakan hadis, qala haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz, qala haddatsana Al-Walid bin Muslim, anil Walid bin Numair bin Aus, annahu sami'a abahu yaqul. Kanu yaqulun, dari Al-Walid bin Numair bin Aus, dia mendengar ayahnya berkata, kanu yaqulun, mereka dulu berkata, yaitu orang-orang dahulu berkata, as-shalah minallah. Kesolehan itu dari Allah, ketakwaan dari Allah. Wal adabu minal aba, adapun mengajar adab itu dari orang tua. Artinya mereka ingin mengatakan yang ngajarin adab itu orang tua. Anak itu jadi beradab atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas orang tua adalah berikhtiar untuk mendidik anak-anak. Masalah berhasil tidak berhasil, dia jadi orang saleh atau tidak urusan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini secara sanad hadisnya lemah ya. Karena di sini ada periwayatan dari Al-Walid bin Muslim, hadatsana Al-Walid bin Muslim anil Walid bin Numair. Al-Walid bin Muslim mudallis. Dia tidak diterima periwayatannya kalau menggunakan an-anah, yaitu an fulan. Dia harus mengatakan hadatsani atau akhbarani. Tapi kalau an-anah an fulan maka riwayatnya tidak diterima. Yang kedua, masalah yang kedua, Al-Walid bin Numair bin Aus adalah perawi yang majhul. Perawi yang majhul yaitu tidak diketahui tentang kredibilitasnya dalam periwayatan. Apakah dia saduq, apakah dia thiqah, apakah dia dhaif. Dan dalam aturan hadis, kalau ada perawi yang tidak diketahui kredibilitasnya, maka dianggap hadisnya lemah. Statusnya harus diketahui. Apakah dia thiqah terpercaya, saduq bisa diterima riwayatnya, atau dia dhaif tidak diterima riwayatnya. Karena tidak ada penjelasan tentang statusnya, maka dianggap hadis tersebut lemah. Jadi di sini lemah dari dua sisi. Dari tadlis Al-Walid bin Muslim, dia seorang mudallis sehingga periwayatnya dengan anak-anak tidak diterima. Yang kedua karena perawinya ada yang majhul. Akan tapi pepatah yang disebutkan atau perkataan yang disebutkan as-salahu minallah wal adabu minal aba adalah perkataan yang benar. Kesolehan itu dari Allah. Adapun adab, mendidik adab itu dari orang tua. Ini perkataan yang benar. Ini isyarat bahwasanya orang tua wajib untuk mendidik anak-anak. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Seorang tidak boleh egois hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia harus mendidik istrinya, dia harus mendidik anak-anaknya. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu ya, untuk mendirikan salat ya. Untuk mendirikan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah, sabar dalam mendirikan salat, sabar juga dalam mendidik anak-anak untuk salat. Ini semua butuh kesabaran. Maka ini dalil bahwasanya seseorang bukan hanya memperhatikan dirinya, tapi dia juga harus memperhatikan anak dan istrinya, dan itu kewajiban baginya. Di antaranya dia berusaha mendidik anak-anak, memberi pendidikan anak-anak. Tugas orang tua bukan hanya kasih makan anak-anak, bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmaninya ya, tetapi kebutuhan rohani anak-anak pun harus diperhatikan. Mendidiknya untuk berakhlak. Dia harus melihat anaknya kalau nampak ada kesombongan, dia ajak ngobrol, kamu kelihatannya agak sombong, kamu kelihatannya begini. Kalau dia malas dipanggil, kamu nak, kamu harus rajin begini. Kalau dia membangkang sama ayahnya, dipanggil, nak, kamu enggak boleh gitu bangkang sama ayah yang begini-begini. Dikasihati. Kalau dia tidak patuh sama ibunya, diingatin, nak, kamu kenapa tidak patuh sama mama? Mama itu dulu yang ibumu dulu yang mengandungmu. Jadi dia harus perhatikan tentang perubahan adab-adab anaknya. Adapun orang tua yang cuek, anaknya mau begini, begitu, dia tidak pedulikan. Ini orang tua yang tidak amanah, yang tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan anak-anak, ya. Oleh karenanya tugas dari orang tua adalah mendidik anak-anak. Al-adabu minal aba. Adab itu dari orang tua, ya. Adab itu dari orang tua. Maka seorang berusaha semaksimal mungkin
mendidik akhlak anak-anak ya. Doakan mereka. Allahumma hdi auladi li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anhum sayyi'aha la yasrifu anhum sayyi'aha. Ya Allah, berilah petunjuk kepada anak-anakku memiliki akhlak yang terbaik. Tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada mereka untuk memperoleh akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Jauhkanlah mereka dari akhlak-akhlak yang buruk dan tidak ada yang bisa menjauhkan mereka dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Seorang berusaha untuk mendidik anak-anak. Kalau dia sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah dididik, diarahkan, dia perhatikan, ternyata anak tersebut tidak soleh, maka itu memang bukan di tangan dia kesolehan seorang anak. Laisa alaika hudahum. Kata Allah kepada Nabi SAW, bukan di tanganmu hidayah mereka. Hidayah mereka yang pegang Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah mendakwahi pamannya Abu Talib dengan susah payah, terus menerus, tetapi Abu Talib meninggal dalam kondisi kafir. Dan Allah berkata, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tapi Allah memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki. Allah berfirman, "Ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Mayoritas manusia, kata Allah, "Ma aktsarun nasi." Mayoritas manusia walau harasta, meskipun kau sudah semangat memberi petunjuk kepada mereka, bimu'minin, kebanyakan mereka tidak beriman. Mayoritas manusia tidak beriman meskipun kau sudah semangat luar biasa wahai Muhammad. Kenapa? Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas kita yang kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah adalah bagaimana kita mendidik anak-anak. Ini tanggung jawab kerjasama antara ayah dan ibu, antara kedua orang tua. Kerjasama dalam mendidik akhlak anak-anak. Perhatian yang serius, bukan cuma mendidik saja, tapi disertai dengan doa yang tulus. Jika bergabung doa yang tulus dengan usaha mendidik, insyaallah akan ada buahnya. Tapi intinya seorang berusaha, jangan membiarkan anaknya melakukan penyimpangan dan dia cuek saja, jangan. Dia cek anaknya, cek HP-nya, cek teman-temannya. Itu tugas orang tua. Ya. Jangan biarkan anaknya sembarang. Dia main game, lihat gamenya apa yang dia nonton, cek. Jangan sembarang, jangan dibiarkan begitu saja. Anak bisa rusak gara-gara orang tuanya tidak mempedulikan. Apalagi dia merasa aman, orang tuanya tidak pernah ngecek. Dia lebih rusak lagi karena orang tua tidak pernah cek. Dia tambah liar dalam menonton apa yang dia tonton, bergaul dengan siapapun. Orang tuanya tidak pernah kontak, tidak pernah ngobrol, ya. Ini bagaimana seperti ini? Ini repot nanti pada hari kiamat kelak. Baik, hadis berikutnya Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdul A'la bin Abdul A'la Al-Qurashi an Dawud ibni Abi Hind an Amir an Nu'man bin Bashir haddatsahu. Bahwasanya Nu'man bin Bashir sahabat radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Amir anna abahu intalaqa bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahmiluhu. Bahwasanya ayahnya Bashir, Nu'man bin Bashir ya. Bashir bin Sa'ad ya. Bin Sa'lab al-Ansari ya. Jadi ayahnya Bashir sahabat, putranya Nu'man juga sahabat ya. Ayahnya ini kata Nu'man, ayah saya Bashir membawaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menggendongku. Berarti Nu'man masih sangat kecil ketika itu atau mungkin capek dan ini kasih sayang orang tua pada anaknya. Nu'man mungkin tidak kecil banget karena dia tahu cerita ini. Dia menyampaikan hadis ini berarti dia tidak kecil sekali. Dia mumayyiz, dia bisa membedakan antara satu dengan mungkin umurnya 7 atau 8 tahun atau sekitar itu ya. Dan ayahnya menggendongnya. Perhatikan sini, ayahnya apa menggendongnya ya. Mungkin dibawa kepada Nabi, mungkin saking jauh dia gendong. Maka ayahnya berkata, "Ya Rasulullah, inni ushiduka anni qad nahaltu Nu'mana kadza wa kadza." Wahai Rasulullah, aku menjadikan engkau saksi. Aku mempersaksikan engkau bahwasanya aku telah memberikan hadiah kepada Nu'man ini dan itu. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, "Aqulu waladika nahalta?" Apakah semua anak-anakmu sudah kau kasih seperti kau kasih Nu'man? Qala la. Kata Bashir, ayahku, tidak, cuma Nu'man yang saya kasih. Qala fa ashhid ghairi. Kata Rasulullah SAW, kalau gitu cari saksi yang lain, saya tidak mau. Fa ashhid ghairi. Jadikan orang lain sebagai saksi. Adapun aku tidak mau
menjadi saksi karena ini perbuatan yang salah. Satu anak dikasih hadiah, yang lain tidak. Tsumma qala alaysa yasurruka an yakunu fil birri sawaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah membuat engkau senang wahai Bashir kalau anak-anakmu semua sama dalam berbakti kepadamu? Tidakkah kau suka semua anak-anakmu berbakti kepada engkau? Qala bala. Kata Bashir, tentu saya mau anak-anak saya semua berbakti. Artinya dia punya anak bukan cuma Nu'man saja, dia punya anak yang lain. Qala fala idzan. Kata Nabi, kalau begitu enggak boleh begitu. Kalau begitu harus semua dikasih sama. Qala Abu Abdullah Al-Bukhari, kata Imam Bukhari, laisa syahadatu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukhsah. Ya. Kata Nabi, persaksian Nabi bukanlah rukhsah, bukanlah pembenaran. Artinya Rasulullah SAW kasih rukhsah belum tentu juga hal tersebut menjadi halal ya. Mungkin Rasulullah SAW memberi menjadi saksi padahal dia tidak tahu kondisi yang sesungguhnya. Tapi Rasulullah SAW kemudian bertanya ya. Jadi kisah ini, hadis ini dalam riwayat yang lain disebutkan. Nu'man punya Bashir punya anak namanya Nu'man. Nu'man ini punya ibu namanya Amrah. Amrah binti Rawaha. Amrah binti Rawaha. Saudarinya Abdullah bin Rawaha, sahabat yang ma'ruf yang meninggal dalam perang Mu'tah. Jadi Amrah binti Rawaha ini ibunya Nu'man. Dengan menikah dengan Bashir dia punya anak Nu'man. Kemudian Bashir ingin kasih hadiah kepada Nu'man. Dalam riwayat disebutkan hadiah tersebut adalah budak, kasih budak sama anaknya. Dalam riwayat disebutkan hadiah tersebut hadiqah, yaitu kebun. Artinya bukan hadiah yang biasa. Budak itu mahal harganya. Zaman dulu budak diperjualbelikan. Kemudian hadiqah, kebun juga bukan sedikit harganya. Sekarang pun mahal namanya kebun ya. Maka ibunya sudah dikasih, tapi ibunya Nu'man ingin memastikan, dia bilang coba jadikan Nabi sebagai saksi, khawatir nanti ada masalah. Wallahu alam, bisa jadi Bashir punya istri yang lain, kan dia punya anak-anak yang lain, punya istri. Makanya Nabi Bashir pun datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sudah kasih ini, tapi ibunya pingin engkau jadi saksi. Ibunya bisyarat bahwasanya dia punya istri yang lain dan punya anak-anak dari istri-istri yang lain. Dan ibunya Amrah bin Rawaha mungkin tidak ingin ada masalah di kemudian hari. Mau kasih hadiah sama anakku, jadikan Nabi sebagai saksi. Maka berangkatlah Bashir membawa putranya Nu'man. Saking sayangnya dia pun gendong putranya tersebut. Putranya bukan masih kecil, kalau masih kecil dia mungkin enggak tahu ceritanya ya. Tapi dia bawa mungkin sudah apa namanya? Sudah dia sahabat junior ketika itu, sudah ngerti, digendong oleh ayahnya menunjukkan kasih sayangnya. Kemudian sampai kepada Nabi, kemudian dia bilang, "Ya Rasulullah, inni nahaltu Nu'man ibni hadza." Ya Rasulullah, saya berikan hadiah kepada putraku Nu'man ini, sebuah hadiah ini dan itu. Dan aku ingin agar engkau menjadi saksi. Nabi SAW bertanya, Rasulullah tahu dia punya anak selain Nu'man. Aqul la waladika nahaltahu mithla ma nahalta Nu'man? Apakah semua anak-anakmu sudah kau kasih hadiah sama seperti Nu'man? Kata Nabi, kata Bashir, tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, inilah ushhidu alal jawr. Aku tidak mau menjadi saksi atas kezaliman. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ini kezaliman. Memberi hadiah kepada sebagian anak yang nanti tidak dikasih, namanya apa? Kezaliman. Ya. Fa ashhid ala ghairi. Cari saksi yang lain. Rasulullah SAW jadi dia berfikir, ayasurruka ayyakunu fi birrika sawaan. Tidakkah kau suka anak-anakmu semua sama berbakti kepadamu? Kata Bashir, tentu ya Rasulullah. Fala idzan, kalau gitu jangan kau kasih satu yang lain tidak. I'dilu baina auladikum, adilah engkau di antara anak-anakmu. Rasulullah SAW tegur. Ya. Ini dalil bahwasanya kalau bersikap pada anak-anak harus adil. Tadi dalam hadis tersebut, hadis Anas bin Malik. Bahkan dalam ciuman harus juga adil. Tadi ketika ada seorang datang, ada laki-lakinya datang, dia cium, dia pangku di pangkuannya. Datang anak perempuan, dia pangku tidak dicium. Rasulullah SAW bertanya, adilah di antara mereka berdua. Bagaimana kau cium yang satunya, kau tidak cium satunya? Karena sikap tidak adil menimbulkan kecemburuan. Menimbulkan kecemburuan. Anak-anak melihat orang yang tidak adil, dia pasti menyimpan dan dia pasti punya sikap. Dan dia dendam sama anaknya, dendam sama orang tua, tidak suka orang tua. Saya pernah hadapi masalah seperti ini. Sampai besar saya hadapi masalah, ada anak-anak yang
jengkel sama orang tuanya. Dia merasa orang tuanya tidak adil. Beberapa kali, bukan satu masalah, saya berada beberapa masalah. Sampai besar mereka bertengkar. Karena dia merasa orang tuanya tidak adil. Ya. Sampai di antara mereka ada yang berkata, "Ustaz, orang tua saya durhaka sama saya." Ada dosa baru nih. Saya tahu durhaka cuma anak sama orang tua. Ternyata dosa baru orang tua durhaka sama anaknya. Kenapa? Karena saudara saya diberikan, misalnya saudara saya diberikan tanah di pinggir jalan, saya di dalam jalan masuk-masuk. Ya, bedalah. Pinggir jalan harga lebih mahal, kalau buka toko lebih laris. Saya dikasih tanah dalam-dalam, gimana mau? Cuma bikin rumah kontrakan doang. Ini kali bisa bikin toko, cemburu dia. Cemburu dan itu jadi permusuhan. Bukan cuma permusuhan di antara anak-anak, bahkan kepada orang tua juga timbul kebencian. Oleh karenanya jangan kita sepelekan, masih kecil pun mereka bisa mengerti. Ya. Tidakkah kita lihat kalau misalnya kita punya anak baru masih kecil terus kita terlalu sayang, kadang-kadang kakaknya cemburu enggak? Cemburu, masih kecil dia cemburu. Dia jengkel sama adiknya, kadang adiknya didorong. Dia ekspresikan apa kecemburuannya. Mungkin kita juga kecil gitu kali. Tapi maksudnya kadang-kadang dia tunjukkan dia cemburu sama adiknya. Maka kita harus pandai-pandai mengayomi kakaknya karena potensi cemburu ada. Entah dia ungkapan entah tidak. Ya, entah dia ungkapan atau tidak. Saya dulu juga saya punya anak Habibah waktu masih kecil. Saya punya anak Zainab. Jadi Abdul Muhsin, kemudian Aisyah, kemudian Zainab, kemudian Habibah. Waktu Habibah masih kecil, saya sering gendong-gendong. Saya cium-cium, saya gendong-gendong. Kakaknya beda antara Habibah dengan Zainab 3 tahun. Kakaknya Zainab udah agak besar, protes sama saya. Abi kok cium-cium Habibah terus, Zainab enggak dicium. Dia ngomong. Subhanallah, saya kaget juga tuh. Tapi dia ngungkapin, mungkin saya tidak sadar, Abi cium gendong-gendong terus, Zainab enggak digendong. Tapi saya jawab, saya ngeles, saya bilang kamu dulu waktu kecil juga Abi giniin, cuma kamu enggak ingat. Oh gitu ya, Bi? Iya. Kamu dulu waktu kecil, kan masih kecil ya, gimana gendong-gendong? Kamu udah besar gendong-gendong gimana? Dulu kamu waktu kecil juga Abi giniin, cuma kamu enggak ingat. Dia ngerti, akhirnya tidak ya. Artinya menunjukkan anak itu kecil pun apa? Cemburu. Ini masalah gendong, mencium pun bisa cemburu. Apalagi pemberian, satu dibelikan mainan, satu tidak dibelikan mainan. Apalagi satu dibelikan mobil, satu tidak dibelikan mobil. Tentu beda antara infak kebutuhan dengan hadiah. Kalau kebutuhan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang satu ketika besar dia butuh sekolah, tentu ada biaya sekolah. Yang satu besar mungkin dia butuh kendaraan untuk ke sekolahnya, silakan. Ya. Kebutuhan, keperluan sekolah, keperluan itu mungkin bisa beda. Tetapi kalau hadiah maka harus sama. Harus sama ya. Sebenarnya ini juga peringatan kepada sebagian orang yang mungkin ingin melaksanakan, yang ingin ya, yang enggak usah lah. Yang ingin berpoligami misalnya. Misalnya yang belum tentu berani juga. Maksud saya cuma menyampaikan. Sebagai pertimbangan mereka kalau ingin melakukan poligami, dia harus ingat dia harus adil sama anak-anaknya. Tanpa membedakan dari anak-anak istri pertama dengan anak istri kedua, anak-anak istri ketiga sama anak-anak istri keempat, tidak boleh dibedakan. Semua itu adalah anak-anaknya meski ibunya berbeda-beda. Kalau sama istri pertama, ibu-ibu tutup telinganya enggak usah dengar apa. Kalau sama istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri empat, ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah pemberian kepada istri-istri harus sama ataukah beda? Pendapat yang lebih kuat tidak harus sama. Tidak harus sama. Yang penting kebutuhan mereka semua terpenuhi. Yang penting kebutuhan mereka semua terpenuhi. Pemberian tidak harus sama. Tentu beda antara istri yang pertama yang sudah hidup lama berjuang dengan seorang laki, kemudian dengan istri yang mungkin baru, tentu beda. Ya. Justru kalau kita menyamakan mungkin ada timbul pertanyaan. Tapi intinya pemberian terhadap istri-istri tidak harus sama. Tapi sama anak-anak harus sama. Sama anak-anak harus sama. Ini jadi bahan pertimbangan. Karena sebagian orang ketika praktek melakukan poligami, ya ini kemudian anak istri pertama dia mewah-mewahkan, anak istri kedua tidak diperhatikan. Ini zalim. Anaknya suatu saat mungkin dendam, ketika besar dia durhaka, sebabnya dia. Ingin sampaikan bahwasanya untuk masuk ke ranah poligami enggak gampang maksud saya. Enggak gampang. Pertama harus menghadapi istri. Yang kedua harus adil dalam apa? Pembagian ini urusan istri harus adil dalam pembagian jatah nginap.
Yang berikutnya urusan anak-anak. Tidak boleh tidak adil. Bayangkan sebagian orang mungkin istri pertamanya mungkin misalnya rumahnya mewah, istri kedua rumah peot, terus-terusan peot sampai mati rumahnya peot. Anak yang tinggal di rumah tersebut kasihan atau tidak? Kasihan lah, dia lihat kakak-kakaknya, wah kakak-kakak rumah mewah, saya rumah peot terus. Mungkin istrinya bilang, enggak apa-apa bang, enggak apa-apa, saya rumah peot. Tapi kamu enggak apa-apa, anakku enggak bisa. Anak-anak enggak boleh digituin. Dia akan cemburu. Dia akan cemburu. Maka di antara cara ya memang harus dekat. Anak istri pertama, istri kedua harus dekat sehingga anaknya mau tidur di rumah ini terserah. Karena ini rumah kamu boleh tinggal di mana-mana saja karena kamu adalah anakku. Tapi kalau terjadi poligami, kemudian istri pertama mengajari anak-anaknya untuk benci kepada anak-anak istri yang lain, wah ini musibah. Musibah ini. Dia ajar benci. Terutama ketika sang suami ketika poligami diam-diam. Kemudian muncul anaknya, ketahuan ribut di antara anak-anak. Maka maksud saya ikhwan, kalau antum punya niat pun harus banyak pertimbangan yang harus antum lewati ya. Banyak berdoa kepada Allah mampu atau tidak karena melaksanakan poligami tidak mudah ya. Ini salah satu pertimbangan, harus adil sama anak-anak. Kalau enggak udahlah mundur aja lah. Mundur. Berlindung di balik istri pertama. Kalau mau banyak konsekuensinya. Banyak konsekuensi. Di antaranya harus adil terhadap siapa? Anak-anak. Halo. Ambil lagi saja. Halo. Taib. Para ulama hanya mengkecualikan, dan ini pendapat Imam Ahmad dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Seorang orang tua boleh tidak adil jika dia tahu sang anak punya kebutuhan khusus. Misalnya dia punya anak 5, ternyata yang satu ini miskin sekali. Maka dia boleh kasih lebih karena anaknya enggak mampu. Yang lain tidak dikasih, dia kasih anaknya. Ini harus kita pahami sebagai anak-anak. Kenapa adik kita diperhatikan sama orang tua? Kenapa kakak kita dibela-bela? Ternyata dia punya kondisi khusus. Ini boleh seorang tidak adil. Tapi sebaiknya orang tua ketika tidak adil dia jelaskan kepada anak-anak yang lain. Kenapa Abi begini? Karena kakakmu begini-begini. Karena Abi begini, karena begini-begini. Subhanallah. Kadang kita tidak mikir, kakak dibela-bela terus, adik dibela-bela terus. Ternyata adik ini mungkin punya penyakit yang orang tua tahu. Ini kalau disakiti dia bisa kena penyakit jantung kayak kena penyakit. Ini orang tua tidak adil. Cuma mungkin orang tua tidak jelaskan. Tidak jelaskan. Kita sebagai anak-anak mungkin mulai mencari tahu kenapa orang tua kita tidak adil. Mungkin ada sebab. Kondisi tertentu yang dimiliki oleh salah seorang dari anak-anak boleh menjadikan orang tua tidak adil. Boleh. Karena ada kondisi tertentu yang buat dia harus lebih diperhatikan misalnya. Ya, terutama tadi mulai miskin, dia cacat, dia sakit atau dia apa, maka boleh orang tua tidak adil. Ya. Kita yang saudara-saudara yang harus saling mengerti. Di antara hal yang maksudnya yang saya takjub juga, ya, saya baru tahu setelah saya tidak tahu cerita ya. Jadi waktu ibu saya sebelum meninggal, sebelum pandemi, saya sempat main sama kawan-kawan ke rumah ibu. Ibu saya cerita, jadi kakak saya lahir di Surabaya, yang anak laki-laki. Saya juga lahir di Surabaya, kemudian dibawa ke Sorong. Terus anak perempuan 2 lahir di Sorong, yang 1 juga lahir di Sorong. Ketika ibu saya mau melahirkan yang kelima, Ustadz Gigi, adik saya yang sekarang dia jadi ustadz, diustadkan orang sekarang. Tahun 92. Maka tiba-tiba ibu saya pingin ke Surabaya. Saya kan nggak ngerti dulu. Melahirkan aja jauh-jauh ke Surabaya dari Papua dulu yang naik ke Surabaya naik pesawat yang punya duit mahal. Kalau nggak punya duit nggak bisa ke Jawa. Ternyata ibu saya pergi ke Surabaya untuk melahirkan si Ugi. Kemudian setelah lahir dia bawa pulang. Saya baru tahu ceritanya baru-baru aja. Dia cerita dulu mama bawa Ugi supaya dia tidak cemburu nanti kalau udah besar. Karena kakak-kakaknya semua lahir di Surabaya, dia lahir di Papua. Dia pikir sampai ke sana, saya aja nggak kepikiran. Saya baru tahu ceritanya kemarin baru-baru aja sebelum meninggal cerita. Saya bilang Masya Allah. Fitrah orang tua, pingin anaknya anak jadi. Dan ibu saya sering bilang, mama sayang sama semuanya sama. Mama sayang sama semuanya sama ya. Sebagian mungkin kurang mengerti, sebagian mengerti.
Cuma memang orang tua terkadang berbeda sikap sama sebagian anak karena ada sesuatu. Dia berusaha adil tapi ternyata yang ini begini, yang ini. Sehingga dia punya kebijakan yang dia membuat terkadang lebih perhatian daripada salah satunya daripada yang lain. Maksud saya kalau kita dalam kondisi demikian, kita jelaskan. Kalau kita enggak jelaskan, mungkin kita sembunyi-sembunyi agar yang lain tidak tahu. Karena memang pendapat Imam Ahmad rahimahullah taala, jika ada kondisi tertentu salah seorang anak yang mengharuskan kita tidak adil, maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Tapi selama tidak ada kondisi tertentu, maka harus adil dalam semua anak-anak. Semua anak-anak, mau istri pertama, istri kedua, istri ketiga, semua anak harus kita berbuat adil pada mereka. Bapak mengerti? Mengerti? Susah memahami. Dan ibu-ibu juga, kalau Allah mentakdirkan diuji, misalnya saya peringat sama ibu, kalau Allah mentakdirkan salah seorang dari ibu-ibu diuji, ibu-ibu tidak mau ditakdirkan demikian, tapi saya bilang, sayanya ditakdirkan salah seorang dari ibu-ibu ternyata dipoligami dan ibu sebagai posisi istri pertama harus mengerti akan hukum ini. Bahwasanya anak suami ibu dari istri yang lain juga berhak mendapatkan kenyamanan sebagaimana dirasakan oleh anak-anak ibu sendiri. Ya. Ibu ngerti? Enggak, Bu. Sudah, saya cuma mau kasih tahu aja. Insyaallah sih enggak sih. Enggak mengalami yang demikian. Tapi kalau Allah takdirkan diuji, karena Allah ingin memberikan pahala yang besar, Allah uji dengan ujian yang sangat berat. Qadarullah dipoligami, maka harus ingat, anak-anak dari istri yang lain juga berhak mendapatkan yang sama sebagaimana dirasakan oleh anak-anak kita. Tidak ada bedanya, anak istri pertama, anak istri kedua, anak istri keempat, semuanya sama. Binnya kembali kepada bapaknya. Ya. Maka bapaknya harus adil dalam memberikan pemberian kepada anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini hari ini pembahasan berat. Kita lanjutkan. Bab berikutnya, babu birril abi liwaladihi. Bab orang tua berbuat baik kepada anaknya. Orang tua berbuat baik kepada anaknya. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ibnu Makhlad an Isa bin Yunus anil Wassafi an Muharib bin Dithar an Ibni Umar qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara lafi na'im. Ya, makna seperti ini. Allah berfirman, innal abrara lafi na'im, sungguhnya orang-orang yang baik itu dalam kenikmatan. Kata Ibnu Umar, innama sammahumullahu abraran, sungguhnya Allah itu menamakan mereka abrar. Kenapa? Li'annahum barrul aba wal abna. Bir artinya berbuat baik. Bir seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Demikian juga Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasail wa fir riqab, dan seterusnya. Allah menyebutkan kebajikan itu banyak. Iman juga kebajikan, berbuat baik kepada orang lain juga kebajikan. Semua namanya kebaikan disebut dalam bahasa Arabnya albir. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai albir yang sesungguhnya, kebajikan yang sesungguhnya, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Jadi albir artinya kebajikan, kebaikan. Dan para ulama menafsirkan innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik yang berbuat kebajikan dalam kebahagiaan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, orang-orang yang abrar jamak dari bar yang melakukan albir. Bir itu perbuatannya, orang yang disebut bar jamaknya abrar. Orang-orang yang berbuat kebajikan tersebut lafi na'im, benar-benar dalam kenikmatan. Allah menggunakan fi seakan-akan dia tenggelam dalam kenikmatan. Dan kenikmatan disebut, kata Ibnu Qayyim, tidak terbatas pada kenikmatan akhirat saja. Tetapi adur thalatha. Kata Ibnu Qayyim, kampung itu ada 3, kampung dunia, kampung barzah, kampung akhirat. Kampung dunia, kampung barzah, kampung apa? Akhirat. Siapa yang berbuat kebajikan selalu, dia akan merasakan kenikmatan dalam 3 kampung tersebut. Di dunia dia akan dalam kebahagiaan. Apapun kondisi ekonominya, dia bahagia. Apapun kondisi ekonominya, dia akan tetap bahagia. Kenapa? Dia berbuat baik sebisanya. Innal abrara lafi na'im, sungguhnya orang yang berbuat baik dalam kebahagiaan. Dalam alam barzah pun demikian, apalagi di alam apa? Akhirat. Dalam akhirat. Maka tidak benar orang menyangka
Orang yang beriman yang berbuat baik hanya merasakan kebahagiaan di alam akhirat saja. Tidak, di dunia juga dia merasakan kebahagiaan. Ya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang berbuat amal saleh, laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, kami akan berikan dia kehidupan yang menyenangkan di dunia. Dia akan bahagia, pasti bahagia. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala? Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Dunia ini ada surga, ada kebahagiaan. Siapa yang di dunia tidak bisa dapat kebahagiaan tersebut, tidak bisa masuk surga tersebut, dia tidak akan mendapatkan surga akhirat. Seakan-akan Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, orang yang beriman pasti apa? Bahagia. Kalau di dunia tidak pernah bahagia, itu berarti tidak beriman. Karena Allah telah jamin orang beriman pasti apa? Bahagia. Kalau orang selalu tidak beriman, tidak bahagia, selalu gelisah, selalu ini, dia imannya tidak beres. Dia harus perbaiki imannya. Karena orang yang beriman apapun kondisinya, kondisi keluarganya, kondisi ekonominya, kondisi kantornya, dia tetap bisa bahagia. Karena kebahagiaan dari dalam, Allah yang kasih bahagia seorang tidak. Mungkin dia menghadapi kesulitan, tapi dia dalam kebahagiaan. Dan seorang yang tidak beriman, dia pasti sengsara. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, dia akan mendapat kehidupan yang menyempitkan. Meskipun dia kaya raya, meskipun dia pejabat tinggi, meskipun dia sangat terkenal, semua orang mengenal dia tidak bahagia. Sebagian mereka justru di puncak ketenaran bunuh diri. Tidak bahagia. Dia orang kekaya-kaya ternyata narkoba, ternyata bohong, ternyata ini, ternyata selingkuh, tidak bahagia. Maksud saya, orang kalau tidak beriman, dia pasti tidak bahagia. Meskipun orang semua ingin seperti dia sendiri tidak bahagia. Dia sendiri sengsara. Kenapa? Dia tidak beriman. Nah, di antara cara agar kita senantiasa bahagia, kita harus menjadi abrar. Innal abrara lafi na'im. Nah, bagaimana bisa menjadi abrar? Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kau ingin bahagia, jadilah abrar. Siapa tuh abrar? Bukan Ustadz Abrar ya. Ada orang namanya siapa? Abrar. Nah, abrar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan ini tafsir para sahabat, innama sammahumullahu abraran, sungguhnya Allah tidaklah menamakan mereka dengan abrar kecuali li'annahum barru al-aba wal abna, karena mereka berbuat baik kepada orang tua dan anak-anak. Sama orang tua berbakti, sama anak perhatian maksimal. Ini baru orang hebat. Sama orang tua maksimal dalam berbakti, sama anak perhatian luar biasa. Kama anna liwalidika 'alaika haqqan, sebagaimana orang tuamu punya hak, itu kewajiban yang harus kau tunaikan kepada orang tuamu. Kadzalika liwaladika 'alaika haqqun, demikian juga anakmu punya hak atasmu, yaitu kewajiban yang harus kau tunaikan kepada anakmu. Maka seorang ketika membaca tafsir sahabat ini, ya maka dia berusaha untuk berbuat baik sama anak-anak. Berusaha semaksimal mungkin, perhatian sama anak-anak, telepon anak-anak, kunjungi anak-anak, ya. Kasih nasihat sama anak-anak, keperluannya dipenuhi, keperluan jasmani, keperluan rohani berusaha dipenuhi. Maksud jadi untuk bisa menjadi orang bahagia di antaranya adalah fokus berbakti kepada orang tua dan fokus berbuat baik sama anak-anak. Saya sering sampaikan, kadang-kadang orang cari pahala di luar terlalu jauh. Menelusuri orang terkena gempa bumi, menelusuri orang terkena bencana alam, menelusuri anak-anak yatim untuk dibantu, menelusuri para janda untuk dibantu. Anak-anak tidak diperhatikan, anak di rumah tidak diperhatikan. Ini salah dalam prioritas. Di rumah ada ladang pahala, bukan berarti kita pelit, enggak. Anaknya diperhatikan, kita juga punya waktu perhatian sama orang. Anak-anak di rumah jangan dilalaikan. Terlalu perhatian sama orang, anak tidak diperhatikan ya. Ada supir yang mengeluh, majikannya sangat baik. Supir ini sering disuruh ngantar sembako ke sana kemari, kasih hadiah sama orang. Dia sendiri tidak pernah dikasih hadiah. Ini majikan bahlul. Sama orang, saya ngantar-nganterin sama dia, saya sendiri tidak pernah dikasih. Kadang-kadang orang cari kebaikan terlalu jauh sama orang pembantu di rumah yang benar-benar langsung kontak dengan dia, interaksi dengan anaknya tidak pernah dikasih. Supir yang langsung sampai dia tidak diperhatikan yang jauh-jauh lagi mana? Yang ring satu dulu diperhatikan. Ya.
Namun asar ini Ibnu Umar ini asar yang secara sanad lemah ya. Karena Al-Wasafi dhaif, perawinya dhaif ya. Akan tetapi maknanya benar ya. Lakinnal makna alladzi qarrar Imam Bukhari benar. Adapun makna yang disebut adalah makna yang benar dan dalilnya banyak akan hal tersebut. Tapi kita lanjutkan bab man la yarham la yurham. Ini sudah kita singgung tadi hadisnya sudah disebutkan bab siapa yang tidak menyayangi dia tidak disayangi. Siapa yang tidak menyayangi tidak disayangi. Al-Imam Bukhari berkata qala hadatsana Muhammad bin Al-Ala qala hadatsana Mu'adh bin Hisham an Syaiban an Firas an Atiyah an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi. Dan hadis-hadis semakna ini sangatlah banyak ya. Sangatlah banyak. Ayat-ayat pun sangatlah banyak dan Nabiur Rahmah dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dengan Nabiur Rahmah, nabi kasih sayang. Allah berfirman, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau kecuali rahmat bagi alam semesta ya. Rasulullah SAW rahmatnya adalah suatu mukjizat tersendiri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada buku judulnya Nabiur Rahmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatun muhdah. Nabi adalah rahmat yang Allah anugerahkan kepada alam semesta. Maka kalau kita lihat bagaimana syariat Islam rahmat dalam segala hal. Bagaimana ada syariat yang komprehensif lengkap. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, dengan tetangga, semuanya dibangun atas kasih sayang. Sama hewan tidak boleh sembarangan ya. Sampai Rasulullah mengatakan ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing yang dia kekang, tidak dilepas dari makan sendiri dan tidak dikasih makan sampai mati kucing tersebut masuk neraka. Sampai hewan. Kata Rasulullah SAW ketika seorang sedang menyembelih kambing, kata seorang, ya Rasulullah saya menyembelih kambing, saya sayang sama kambing tersebut. Kata Nabi SAW, syah in rahimtaha rahimakallah. Sampai kambing yang kau sembelih, kalau kau sayang sama kambing tersebut sehingga kau menyembelihnya dengan baik, Allah akan sayang kepadamu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kata Nabi SAW, kalau kau ingin membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik ya. Fal yuhidda ahadum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Kalau ingin nyembelih benar-benar ditajamin sehingga ketika nyembelih juga nyaman ya. Bukan macet tengah jalan, kasihan apanya. Kambing. Kasihan sapinya ya. Sama subhanallah bagaimana rahmat kaum muslimin, rahmat Islam luar biasa. Bagaimana adab terhadap pembantu, lengkap semuanya. Makanya Nabi adalah Nabi rahmat, rahmatun muhdah. Nabi adalah rahmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada alam semesta. Dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama." Sungguhnya orang-orang yang pengasih akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih. Irhamu man fil ard, rahmatilah penghuni bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya yang di langit menyayangi kalian. Itu Allah akan menyayangi kalian. Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Hadis berikutnya, qala hadatsana Muhammad bin Salam, qala akhbarana Abu Muawiyah anil A'mash an Zaid bin Wahab wa Abi Dhabyan an Jarir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak merahmati orang yang tidak merahmati orang lain, tidak merahmati masyarakat. Ya, ini peringatan lagi bahwasanya al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau kau ingin disayang sama Allah, sayangilah orang lain ya. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, jadikanlah aku mencintai orang-orang yang miskin. Banyak doa dengan doa tersebut. Sehingga kita kalau lihat orang miskin kita enggak tega sehingga kita pingin bantu. Kenapa? Kalau Allah kabulkan kita tuh enggak tega ngelihat orang susah, enggak tega. Ya. Wa hubbal masakin, lihat orang susah kita enggak tega, lihat orang susah kita enggak tega. Dan itu adalah kasih sayang. Kalau kamu punya perasaan seperti itu, yakin Allah sayang sama kamu. Kalau Allah tidak sayang sama kamu, Allah akan cabut itu rasa kasih sayang tersebut. Makanya ibu-ibu harus punya rasa kasih sayang, peka sama orang susah. Jangan pelit-pelit ya. Sama pembantu jangan jahat-jahat ya.
Kadang pembantu diomelin ya. Sering diomelin, pecahin piring, diomel-omelin, kamu ini gini. Dasar bodoh macam-macam lah. Kalau saya pintar, saya enggak jadi pembantu, Bu. Saya sekolah luar negeri, kemudian dia punya banyak yang punya uzur, pembantu banyak yang beruzur. Mereka bisa sekolah, yang mungkin enggak bisa baca ya. Saya pernah ngisi di daerah namanya Utama di Saudi Arabia, itu 80 km dari Madinah. TKW semua dikumpulin. Suruh tulis pertanyaan, ternyata banyak yang belum bisa tulis pertanyaan. Enggak bisa nulis. Oh ya Allah, saya lupa. Saya pikir ngisi di mahasiswi. Ya, disuruh tulis pertanyaan enggak bisa. Mereka susah memang. Ya. Jadi omongin enggak paham-paham. Jangan dituduh pura-pura enggak paham. Kamu pura-pura enggak paham. Memang dia kemampuannya segitu. Ya memang ada pembantu yang nakal juga ada, yang pintar ngemintari majikan juga ada. Tapi banyak di antara mereka yang memang benar-benar tidak tahu. Kasihanilah mereka ya. Kalau kesalahan dia karena tidak sengaja, karena saking berat pekerjaannya, kita harus memaklumi. Kalau memang dia teledor ya boleh kita omelin. Kalau ya. Oleh karenanya kalau kita punya kasih sayang sama orang, tanda Allah sayang sama kita. Ya. Jangan jadi orang kejam, tidak perlu kayak gitu. Makanya Nabi mengatakan, la yarhamullah man la yarhamun nas. Orang yang tidak kasih sayang sama manusia, Allah tidak sayang sama dia. Ya. Demikian juga hadis berikutnya riwayat An Abdah, An Abi Khalid, An Qais, An Jarir bin Abdullah. Dari hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarhamun nasa la yarhamuhullah." Siapa yang tidak menyayangi masyarakat atau orang-orang, dia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maknanya sama dengan hadis sebelumnya. Demikian juga kita selesaikan bab ini. Wa an Abdah an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nasun min al-a'rab. Kata Aisyah, ada sekelompok orang, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau berkata sekelompok orang dari kalangan Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun minhum, maka ada salah seorang dari Arab Badui tersebut berkata, "Ya Rasulullah, atuqabbiluna sibyan? Ya Rasulullah, apakah kalian mencium anak-anak?" Fa wallahi ma nuqabbiluhum. Mereka berkata, demi Allah kami tidak mencium anak-anak. Faqala Rasulullah SAW, awa amliku in kana Allah azza wa jalla naza'a min qalbika rahmah. Apakah aku mampu untuk mencegah jika Allah mencabut kasih sayang dari hatimu? Ini dalil bahwasanya Rasulullah tidak menguasai hati siapapun. Hidayah tidak. Yang memberi hidayah kepada hati seorang siapa? Allah. Kalau Allah ingin cabut kasih sayang, Rasulullah tidak bisa mencegah. Kalau Allah tidak memberi hidayah, Rasulullah SAW tidak bisa memberi hidayah. Dan ini dalil, dia sudah lalu penjelasannya, peringatan dari Nabi. Ingat, hati-hati kau. Engkau tidak mencium anak-anak, itu ciri-ciri rahmat telah dicabut dari hatimu. Hati-hati. Kalau orang sedikit-sedikit ngomel, marah, bentak-bentak, hati-hati. Jangan-jangan rahmat sudah dicabut dari hatimu. Hati-hati. Kalau kau sudah dicabut rahmat, mana Allah cinta sama kamu? Mana Allah sayang sama kamu? Kamu sendiri tidak sayang sama orang. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Qala hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Hammad bin Zaid an Asim an Abi Utsman anna Umar radhiyallahu anhu istamala rajulan. Suatu hari Umar menugaskan seorang menjadi pegawai, faqala al-amil, maka sang pegawai tersebut berkata, inna likada wa kada minal walad ma qabbaltu wahidan minhum. Dia bilang, saya punya anak-anak segini-segini dan saya tidak pernah cium mereka sama sekali. Seorang pun tidak pernah saya cium. Maka Umar berkata, inna Allah azza wa jalla la yarhamu min ibadihi illa abarrahum. Sungguhnya Allah tidak merahmati hamba-hambanya kecuali yang paling berbuat baik di antara mereka. Ya, paling berbuat baik di antara mereka. Ya. Dalam hadis ini, dalam asar Umar ini keistimewaannya Al-Adabul Mufrad sering menukil asar-asar dari sahabat yang itu tidak kita temukan banyak dalam Sahih Al-Bukhari. Di sini asar Umar mengerjakan seorang menjadi pegawai negara ketika itu ya. Ya, pegawai negara, ternyata pegawai ini mengatakan saya tidak pernah mencium seorang anak yang saya miliki sama sekali. Maka Umar berkata, sungguhnya Allah tidak merahmati kecuali dari hamba-hambanya kecuali yang sangat baik di antara mereka. Ini dalil bahwasanya di antara bentuk berbuat baik ayah kepada anak adalah mencium anaknya. Bentuk berbuat baik seorang ayah kepada anak maka mencium anak. Saya ingatkan kepada diri saya dan juga pada hadirin, jangan lupa cium anak. Meskipun mereka sudah besar, cium anak. Mereka cium kita, kita cium mereka. Itu tali kasih sayang sangat besar.
Tali sayang sangat besar. Sisihkan waktu untuk ngobrol dengan mereka, sisihkan waktu untuk mendengar curhat mereka sehingga mereka terbiasa berdiskusi dengan kita, dialog dengan kita. Dan ini punya pengaruh dalam membentuk akhlak mereka dan pribadi mereka. Baik, demikian saja. Kurang maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.